saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, selalu semangat merayakan kehidupan. Semangat. Ya, saya ada bersama Ibu Agustina Sri Oktri Hastuti. Siapa? Nanti biar beliau memperkenalkan diri. Tetapi ini berkaitan dengan apa yang saya lihat sebagai fenomena hari-hari ini. Kalau saya jalan di Jalan Kaliurang, itu banyak orang jual tanaman, ya kan? Dan laris-laris loh. Padahal pada masa pandemi, kira-kira mungkin bisa mengurangi kebutuhan apa orang sehingga datang ke taman dan membeli tanaman, dan sekarang harganya menjadi mahal. Dan kemudian juga berkaitan dengan bidang yang Ibu dalami dalam spesialisasi doktoratnya. Kenapa memilih healing garden sebagai fokus dan tema khusus dalam studi? Ya, memang benar. Kenalan dulu. Ya, saya Agustina Sri Oktri Hastuti. Saya seorang dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Rapih. Jadi saya mengajar calon-calon perawat. Bayangkan kalau kita memang berada di taman. Kita berada di taman dalam suatu tempat yang sangat luas, banyak pohon-pohon, baik itu pohon besar maupun kecil, rindang, teduh begitu, banyak warna-warni bunga. Lalu di situ kita bisa melihat pemandangannya saja bagus, kita menghirup udara yang segar, oksigennya bersih. Lalu kita juga angin-angin, ada angin yang menyegarkan kita. Kita juga secara otomatis mendapatkan vitamin D yang itu sungguh menguatkan tubuh kita. Ini untuk berada di taman. Jadi akhir-akhir ini memang semua orang atau banyak orang yang menyukai tanaman dan itu baik. Berkaitan dengan pandemi ini, itu psikologis apa fisik? Ya. Pengaruhnya itu. Baik psikologis maupun fisik. Jadi saya kira masyarakat sangat cerdas sekarang ya untuk memaknai pandemi. Dengan memasuki era adaptasi baru ini, mereka rekreasi memang butuh rekreasi. Tetapi saya sangat bersyukur karena mereka memilihnya banyaknya ke taman. Sehingga dalam situasi pandemi ini cocok. Selain tadi ya, taman itu menyehatkan kita, lalu jarak masih tetap terjaga. Kalaupun secara sosial bertemu dengan orang lain itu pasti tidak dalam kerumunan, bisa tetap diatur. Jadi ini cocok. Oke, Ibu tadi menyebut sebagai dosen. Dosen di manakah? Di Stikes Panti Rapih. Stikes Panti Rapih, ya. Yogyakarta. Ibu sudah mulai mengajar? Sudah. Oke, secara online? Ya, sementara ini secara online. Tetapi latar belakangnya adalah seorang perawat dan kemudian menjadi pengajar, ya kan? Dan kuliah sampai doktorat. Di mana? Di Saint Paul University di Filipina. Apa kaitannya dengan pengajaran atau apa sih? Ini kan soal pasien, bukan soal mengajar. Ya. Sekali lagi, taman ini sangat bermanfaat untuk kesehatan. Kalau saya bawa ini ke rumah sakit sebagai perawat, saya akan mengatakan bahwa taman ini sangat berpengaruh sekali sebenarnya untuk membantu kesembuhan pasien yang sedang dirawat di rumah sakit. Saya ingin ceritakan bahwa di Indonesia ini setahu saya sudah 2 rumah sakit yang menerapkan namanya program Healing Garden Therapy. Jadi dengan cara mengumpulkan pasien-pasien yang dirawat itu dibawa ke suatu taman. Karena memang sebenarnya rumah sakit itu harus memiliki taman. Karena aturan dari Depkes itu kalau membangun rumah sakit harus menyisakan setidaknya 15% dari luas lahan untuk dibuat taman. Tetapi karena mungkin belum dioptimalkan sejauh ini masih estetika, sebagai estetika, padahal bisa difungsikan lebih. Kembali saya cerita bahwa di Rumah Sakit Panti Rapih dan Sin Karolus Jakarta itu sudah menerapkan program Healing Garden yang membawa pasien ke taman. Lalu mereka dihibur, di-entertain oleh para petugas rumah sakit, mulai dari dokter, perawat, ahli gizi, fisioterapi, dan administrasi. Itu menghibur dan memberikan edukasi-edukasi. Tidak cuma itu, saya pernah meneliti juga, jadi ada bukti-buktinya. Saya pernah menanyakan pengalaman pasien, bagaimana rasanya setelah dibawa
di taman, apakah bermanfaat bagi dia atau tidak. Hasilnya memang luar biasa ya. Mereka merasa sekali terhibur tentu saja dari kebosanan selama dirawat berhari-hari. Lalu bahkan mereka secara fisik itu merasakan juga sembuh, artinya berkurang penyakitnya. Rasa nyeri yang tadinya tinggi menjadi berkurang, bahkan ada yang mengatakan jadi hilang. Lalu rasa cemas atau ya yang tadinya sangat-sangat cemas dan khawatir itu menjadi tenang. Ini juga baik untuk pasien-pasien hipertensi, itu ketegangannya menjadi turun. Selain itu juga berada di taman itu mereka kan bersama-sama dengan pasien lain bertemu, lalu berkenalan, apalagi ini adat Indonesia of Jawa begitu, ngobrol-ngobrol, lalu mereka merasa memiliki teman ataupun keluarga baru yang sama dengan senasib dan sepenanggungan. Nah, ini yang lebih lagi yang ingin saya ceritakan, mereka menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Kenapa berada di taman? Ya karena selain tadi melihat teman-temannya, oh ternyata sakitku itu tidak lebih parah ya, ada yang lebih parah. Jadi bersyukur walaupun sakit seperti apa, kok ternyata saya masih lebih ringan. Dengan demikian dia lalu mendekatkan diri dengan Tuhan. Selain itu harapan sembuhnya itu menjadi lebih besar. Ini penelitian saya. Ya, dan bahkan Ibu Oktri bisa menyebutkan banyak penelitian yang lain yang bahkan secara kuantitatif bisa disebut ya kesembuhan apa dengan memanfaatkan taman sebagai menyukakan hati yang gembira adalah obat ya kan. Betul. Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat gitu kan. Jadi memang seperti itu Bu Oktri. Di sini banyak taman, orang juga suka menanam ya kan. Kemudian ya seperti itu, artinya mudah menumbuhkan tanaman atau membuat taman. Pesan apa kira-kira untuk mereka yang stres tetapi juga orang yang sakit fisik? Apakah ada manfaatnya? Sebelum itu apakah saya boleh menceritakan satu penelitian yang saya sangat terkesan? Ya. Jadi ada seorang arsitek namanya Roger Ulrich begitu. Dia itu meneliti pasien-pasien yang sudah dilakukan pembedahan kandung kencing. Nah, perawatan setelah pembedahan itu dia kelompokkan menjadi dua. Yang sekelompok itu ditempatkan di ruang rawat yang kamarnya itu menghadap ke taman. Yang satu kelompok lakukan perawatan yang kamarnya itu menghadap ke dinding. Ini membedakan sekali. Yang pasien yang dirawat yang di ruang perawatan menghadap ke taman itu memerlukan waktu pemulihan yang lebih cepat. Jadi dia cepat pulang waktu itu, lalu juga membutuhkan antibiotik atau obat anti infeksi lebih sedikit. Anti nyeri setelah pembedahan itu obatnya juga lebih sedikit. Dan dari dokumentasi perawat itu respon pasien itu positif terus. Nah, ini berbeda dengan pasien tadi yang ditempatkan yang menghadap ke tembok. Dia lebih lama pulangnya. Secara ekonomi pasti ini juga berbeda ya, karena lebih mahal membayar. Lalu antibiotik butuh lebih banyak, anti nyerinya juga butuh lebih banyak obatnya, dan respon pasien dari catatan perawat itu negatif. Mungkin banyak mengeluh, banyak komplain seperti itu. Ini yang saya sangat terkesan ini. Maka ini yang secara objektif juga selain penelitian saya, ini saya sangat yakin bahwa ya memang benar adanya gitu. Baik saudari-saudara, healing garden terapi, ya kan? Ayo bagi kita yang masih sehat, manfaatkan taman, manfaatkan keluasan halaman untuk menikmati ciptaan Tuhan dengan hati yang gembira. Dan pada Anda yang sedang didera suatu sakit, ingat, taman, tumbuhan, kegembiraan, hobi sungguh-sungguh bisa memulihkan. Amin. Baik, Ibu Agustina Sri Oktri Hastuti, terima kasih untuk kesempatan ini. Mau mengatakan sesuatu? Iya, saya mengajak kepada semua saja, apalagi di era pandemi ini, kita sadari atau kita temukan banyak taman-taman baru loh di sekitar kita, di mana-mana, dan itu banyak dikunjungi orang. Dengan demikian, orang sudah mulai tahu dan mengerti bahwa pergi yang tepat untuk
untuk saat-saat ini ya ke taman. Taman. Kenapa? Ya tadi itu banyak sekali manfaatnya. Lalu nggak ada orang ke taman yang sedih. Tetapi pulang dari taman biasanya terinspirasi hal-hal yang baru. Minimum membeli tanaman dan menciptakan taman di rumah sendiri. Iya. Ini saya kira bagus. Mari, kalau kita stres, kita pergi ke taman. Kita akan mendapat sesuatu yang baru. Ya, terima kasih Ibu Agustina Sri Oktriastuti. Kalau Ya. masih ada pertanyaan atau ingin tahu lebih dalam, beliau Boleh. ada di Stikes Panti Rapih Yogyakarta. Dah, Dan terima kasih, Yo. Tuhan memberkati semuanya. Ya. Sehat, salam sehat. Amin.